Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ibu sangat senang sekali bisa berkesempatan masuk pada kelas yang luar biasa ini dan bertemu dengan kalian semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Saya boleh, Bu. Silakan. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak karena telah membantu Ibu dalam memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, di sini apakah sudah ada yang mengenal Ibu? Belum. Oke, belum ya. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Dinda Azahra. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Dinda. Ibu ini guru bimbingan konseling yang baru di sekolah kalian. Ibu sendiri lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI dan bertempat tinggal di Jakarta Timur. Cukup aja ya dari Ibu. Apakah ada yang mau bertanya mengenai profilnya? Ibu nanti ngajar di kelas berapa aja? Oke, terima kasih. Dikarenakan Ibu ini guru bimbingan dan konseling, jadi Ibu mengajar di semua kelas dari administrasi perkantoran, pemasaran, dan akuntansi. Berarti nanti Ibu ngajar kelas saya juga ya? Kelas berapa? Di 10 pemasaran, Bu. Iya, tentu nanti kita bertemu di kelas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, izin bertanya. Ibu udah nikah? Kebetulan belum. Semoga secepatnya dapat. Amin. Terima kasih. Oke, segitu aja kayaknya ya. Sekarang gantian, kalian memperkenalkan diri. Dimulai dari kanan mungkin? Jadi berurutan ya, Bu? Iya, muter ya sampai sini ya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ina Aulia Rustanti, biasa dipanggil Ine. Saya dari kelas 10 akuntansi. Hai Ina. Salam teman. Saya Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Aulia Rahman. Kalian bisa manggil Diva. Aku dari kelas 10 akuntansi. Hai. Sama ya berarti ya? Iya. Kelas. Ya, perkenalkan nama saya Safira Marwa, biasa dipanggil Vira, dari kelas 10 akuntansi bareng sama Ina. Wah, bertiga. Iya, Bu. Oh, Safira. Ah, Safira. Kenapa Safira? Safira? Iya, kemarin minggu kemarin habis jatuh, Bu. Oh, yang kemarin gak masuk? Iya. Semoga cepat sehat lagi ya. Amin. Silahkan lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Meli Handayani, saya dari kelas 10 pemasaran. Hai. Halo teman-teman semua, saya Tirta dari 10 pemasaran. Salam kenal semuanya. Hai. Halo teman-teman, nama saya Farhan Setiawan. Saya bisa dipanggil Farhan. Saya dari kelas 10 administrasi perkantoran. Hai. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Umi Latifah, bisa dipanggil Umi. Saya dari kelas administrasi perkantoran kelas 10. Hai Umi. Perkenalkan, nama saya Nada Septiani Moses, bisa dipanggil Nada. Saya kelas 10 pemasaran. Hai. Selanjutnya, Saya, Bu. ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Ari Widya Rahmawati. Saya dari kelas 10 pemasaran. Hai. Terakhir, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rugi Susanya. Saya dari kelas 10 administrasi perkantoran. Ibu sebelumnya mohon maaf, Raihana dari perkantoran juga. Iya, teman saya, Bu. Iya, karena sakit Ibu. Oh, dia tidak hadir pada hari ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang di sini udah pada kenal semua belum nih? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Karena sudah saling mengenal satu sama lain, semoga setelah dibentuknya kelompok ini kalian akan semakin akrab satu sama lain. Berarti di sini ada 4 orang dari administrasi perkantoran, Iya, betul, Bu. yaitu
3 berarti. Ya, satu nggak masuk. Yang satu Hana nggak masuk. Ada Umi, Ruges, dan Farhan. Lalu ada dari akuntansi, ada Diva, Ine, dan Safira. Lalu dari pemasaran ada Ari, Nada, dan Meli ya. Dan Tirta juga. Dan Tirta, oke. Seperti itu betul ya? Betul. Oke, karena kalian di sini ada dari kelas yang sama, kalian di sini tidak diperkenankan untuk berdiskusi hanya dengan teman sekelas saja ya. Misalnya Ari hanya berdiskusi dengan Nada yang sekelas, atau Diva hanya berdiskusi dengan Safira atau Ine, seperti itu ya. Karena di sini kalian boleh saling menanggapi satu sama lain. Misalnya Ari mau menanggapi pendapat dari Nada, dari Diva, atau Ine mau menanggapi pendapat dari Nada, seperti itu ya. Sudah paham berarti ya sekarang? Paham. Oke, sebelum kita terlalu jauh, di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok, atau ada yang sudah pernah sebelumnya mengikuti bimbingan kelompok? Saya pernah. Oke, Ari dan Diva ya sudah pernah. Kalau begitu, apa kalian masih ingat apa itu bimbingan kelompok supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu? Diva dulu deh, Bu. Boleh, Diva dulu. Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu kegiatan yang berfokus untuk pengembangan atau pemecahan masalah dalam kelompok. Kelompok. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Menurut Ari bagaimana? Menurut saya sama sih Bu kayak Diva. Jadi tuh bimbingan kelompok itu membahas permasalahan-permasalahan dengan dinamika kelompok. Nah, permasalahan yang dibahas itu ada permasalahan yang paling umum dan permasalahan yang paling terupdate. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ari. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Diva dan Ari. Jadi, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu jenis layanan dari bimbingan konseling, yaitu yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti kita sekarang sedang berkumpul bersama, yang di dalamnya nanti kita akan membahas hal-hal yang berguna bagi pengembangan pribadi kalian, atau kita akan memecahkan permasalahan individu dari anggota kelompok, yaitu kalian dalam kegiatan kelompok ini. Seperti itu, apa sudah paham? Paham. Oke, ada yang mau bertanya? Saya boleh. Iya, boleh. Kira-kira tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok itu apa ya? Oke, bagus sekali nih pertanyaan dari Nada. Apa ya tujuan dari bimbingan kelompok? Ada yang mau mencoba? Saya Bu, Boleh? menambah informasi mungkin Bu. Nanti kan kita membahas soal informasi ya Bu. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan. Ada yang mau mencoba lagi? Saya. Ayo dong, Dumi. Kalau menurut saya kita tuh jadi lebih berani untuk berpendapat, terus berbicara di depan umum juga kan. Ini kan kelompoknya kelompok kecil dulu kan Bu, jadi kita belajar dari yang kelompok kecil dulu, nanti mungkin di kedepannya kita bisa lebih Terbiasa. ya lebih terbiasa gitu Bu. Oke, bagus sekali. Ari, mau coba? Bisa belajar buat nambah kepercayaan diri. Oke, betul. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ari, oleh Umi, dan Farhan. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk diperolehnya informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu nanti juga kalian dapat mengembangkan diri kalian, seperti nanti kalian bisa berani berbicara di depan teman-teman, berani menanggapi, berani bertanya, berani menyampaikan pengalaman, ide, dan gagasan baru. Seperti itu, Nada. Dapat dipahami? Paham Ibu. Yang lain paham? Paham. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi pada saat kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang harus kalian mengerti. Pertama nih, jika dirasa ada informasi atau cerita dari teman-teman yang menyangkut privasi atau pribadi, Ibu mengharapkan kalian tidak menyebarluaskan di luar forum ini ya. Lalu kalian juga diharapkan mampu terbuka sehingga nanti dinamika kelompok pada kelompok ini akan dapat berjalan dengan baik. Kalian juga tidak perlu takut dan ragu atau malu dalam bertanya atau menyampaikan pendapat.
Dan Ibu juga mengharapkan kalian dapat aktif dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya, yang terakhir, kalian diharapkan dapat memperhatikan norma dan kepatutan pada kegiatan ini, seperti bagaimana caranya kalian duduk, bagaimana saat bertanya, kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, dan tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan teman-teman kalian. Seperti itu ya? Iya, Bu. Bisa dipahami? Paham. Oke, jadi dalam kegiatan ini nanti kita akan menggunakan teknik sosiodrama nih. Ada yang tahu apa itu teknik sosiodrama? Belum ya? Kayaknya main drama gitu ya Bu, ada drama-dramanya. Iya, betul. Jadi kalian nanti akan memainkan suatu peran. Nanti kalian dapat perannya masing-masing mengenai topik yang sudah Ibu tentukan, seperti itu. Lalu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan konflik di dalam diri individu atau di lingkungan sosial, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya. Berarti iya, Bu. Berarti nanti kita nggak diskusi gitu ya, Bu, tapi pentas drama. Iya, betul. Tapi nanti pertama-tama nih kalian akan memainkan masing-masing peran atau memainkan drama. Lalu selanjutnya nanti kita akan berdiskusi sedikit mengenai pentas drama yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kalian, seperti itu. Oke Bu. Oke, paham ya? Paham Ibu. Oke, jadi sebelum kita masuk nih ke kegiatan selanjutnya, gimana kalau kita main games dulu? Boleh, Bu. Oke, ada yang punya saran kita mau main games apa? Tebak benda. Sambung kata. Sambung kata. Kayak gimana tuh? Gimana? Misalnya Tirta aku, Meli mau, jadi aku mau. Oh, jadi kayak bikin kalimat Oh. gitu ya. Lalu kalau Tapi harus apa harus ketentuannya? yang Iya. logis, harus yang nyambung. Harus yang logis, Bu. Kalau Kalahnya kalau gimana? nggak logis berarti kalah. Salahnya kalau ada satu kata yang nggak disebut Bu. Misalkan aku Iya. ke pasar tapi Oh. Gini aja, iya. gini aja. Jadi itu misalkan kita main sambung kata tapi kalian di Uges bilang aku mau sama papa. Nah terus si Ina harus bisa yang di ujung itu harus bisa. Waduh. Sambungin semuanya. Tapi nanti di ujung semua dong kena. Iya. Iya. Siapa tahu nanti ada yang lupa, ada yang nggak masuk satu kata. Yang Oh, enggak. logis Yang kena hukuman. misalnya Uges bilang aku terus saya bilang aku mau terus Nada lanjutin aku mau makan terus Iya, gitu. Oh iya gitu. Oke. Iya. Misalnya konteksnya aku mau ke pasar. Misalnya saya bilang aku, terus dia langsung bilang pasar. Berarti dia nih yang kena. Soalnya nggak nyambung. Nggak nyebutin yang sebelumnya. Setuju ya? Kita main games tuh. Ada hukumannya? Ada. Apa? Mau apa? Nyanyi. Nyanyi? Apa? Nyanyi apa? Kalau mau nyanyi Atau apa nih? hukumannya ditanya lagi kayak sosiodrama apa gitu, kayak yang tadi tujuan apa bisa tuh. Setuju ya? Jangan Tujuan heboh. Setuju ya? Nyanyi. Nyanyi Nyanyi dulu. aja, Bu. Tapi Jadi- nyanyi apa ya? Nyanyi aja, Bu. Nyanyi. Nyanyi bareng-bareng, Bu. Oke, kalau begitu hukumannya nanti Ibu akan memberi satu pertanyaan pada satu orang yang kalah. Setuju? Susah kan Bu pertanyaannya Bu? Rahasia. Kita lihat nanti ya. Jadi permainannya tadi sambung kata, setuju semua ya? Lalu hukumannya nanti ada pertanyaan dari Ibu, setuju? Setuju. Oke, kita mulai. Mau dari kanan dulu atau kiri dulu? Sini aja. Oke. Kata awalnya dari Ibu ya. Saat. Ibu konteksnya kemana dulu? Kemana? Terserah. Tentang apa aja? Bebas, yang penting nyambung ya. Saat kemarin Aku Karena uji kamu. Bisa sih Bu. Bukan tadi kan katanya kalau ibunya bilang saat kemarin, Ari harus bilang lagi kan? Iya. tadi kan ulang. Apa tadi Uges bilang saat saat kemarin Ya udah Bu percobaan. Ya udah kita coba. Ini baru satu. Udah dari sini. Ya udah dari sini ya. Gantian ya. Ya, Ari sini. Oke. Waktu. Waktu dulu waktu dulu aku pergi Waktu dulu aku pergi ke pasar.
Waktu dulu aku pergi ke pasar malam. Waktu dulu aku pergi ke pasar malam. Iya, ayo jangan dulu. Makanya sabar dulu, sabar dulu. Udah ya guys, sudah dapet nih. Buka dulu. Itu udah pada ini. Ya udah nanti apa? Waktu dulu aku pergi ke pasar malam bersama. Waktu dulu aku pergi ke pasar malam bersama ayah. Waktu dulu aku pergi ke pasar malam bersama ayah dan waktu dulu aku pergi ke pasar malam bersama ayah dan ibu. Ayo lanjut. Atau Ayo, udah panjang. Kasih kesempatan. Waktu dulu aku pergi ke pasar malam bersama ayah dan ibu. Iya, terus Saya. dan ibu saya. Ya, Iya. aduh makin Ayo, lanjut. Waktu dulu aku pergi ke pasar malam bersama ayah dan ibu saya. Betul. Dan Dan lagi? Sayanya belum. Udah ini udah benar. dan apa masih nyambung. ayah dan ibu tuh satu. Iya. Iya. Orang satu. Dan ayo Diva. Dulu aku pergi ke pasar malam bersama ayah dan ibu saya dan kakak. Waduh. Waktu dulu Samira lagi sakit, Bu. Ayo Samira. aku pergi ke pasar malam bersama ayah dan ibu dan saya dan kakak membeli. Waduh, susah banget. Ayo. Tunggu, dannya kan Iya. Dan saya dan kakak. Iya, Iya. 2 kali tadi. Kan saya, ayah, ibu, dan saya lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kita Tia. jalan. Aing tanya. Waktu dulu saya pergi ke pasar malam bersama ayah dan ibu dan kakak. Sayanya. Yes. Yang salahnya. Meli salah. Meli. Jadi pertanyaannya, Jangan kasih tahu ya. jangan tahu jawabannya. Jadi pertanyaannya, menurut kamu apa tujuan dari kita duduk melingkar seperti ini? Ayo. Apa ya? Biar lebih akrab, Bu. Oke, biar Boleh. lebih akrab. Ada yang mau nambahin nggak tuh jawaban dari Meli? Saya Bu, Ya. agar komunikasinya bisa lebih lancar Bu kalau bertatapan gini. Oke, betul. Ada lagi? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Udah kayaknya, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu deh buat Meli. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Meli dan Tirta. Jadi tujuan dari kita duduk melingkar ini supaya kita bisa lebih akrab dan bisa berkomunikasi dengan baik, karena kalau duduk melingkar kan kita saling lihat satu sama lain ya. Iya. Jadinya kita bisa tahu apa yang teman kita di sana bilang apa, yang di sini bilang apa. Jadi kita dapat menciptakan dinamika kelompok yang baik. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Oke, tadi kita sudah main game nih. Gimana perasaannya habis main game? Seru ya? Lucu. Jadi nggak ngantuk, Bu. Iya. Iya benar, fokus ngapalin, Bu. Oke, Saya nyambung HP gitu, kita harus fokus gitu, Bu, biar ingat semuanya. Berarti Meli nggak fokus tadi ya. Iya, kepanjangan. Tapi emang susah sih. Oke, jadi setelah kita main game tadi, Ibu mengharapkan kalian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, dan yang paling penting tetap aktif dalam atau selama kita berkegiatan bimbingan kelompok sampai kegiatan selanjutnya. Seperti itu, paham ya? Paham. Masih semangat ya? Semangat. Oke. Selanjutnya nih kita akan menentukan topik pembahasan pada teknik sosiodrama yang akan kita lakukan. Topiknya sudah Ibu tentukan tentang bullying. Iya. Setuju gak nih kalau kita angkat topik bullying? Setuju. Setuju ya? Marah banget, Bu. Setuju ya? Oke. Sebelumnya
Ibu bertanya dulu nih kalau gitu. Menurut kalian, apa itu bullying atau ada yang tahu bullying itu kayak gimana sih? Saya Boleh. kalau menurut saya bullying itu lebih mengolok-olokkan ya Bu ya. Iya. Kayak kalau saya misalkan lihat di, kan sekarang banyak ya Bu sinetron-sinetron yang ngambil permasalahan bullying yang kayak didorong Bu, kayak dilempar pakai tepung gitu, pakai air, itu kayak kasihan banget ya yang jadi korbannya gitu Bu kalau menurut saya. Betul sekali apa yang dikatakan ini. Benar ya, jadi bullying itu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok, baik secara verbal, fisik yang tadi ini sampaikan, sampai mendorong, melempar tepung gitu, maupun psikologis sehingga nanti korbannya itu merasa tertekan, merasa trauma, dan merasa tidak berdaya. Seperti itu, paham? Paham, Ibu. Oke, kemudian selanjutnya Ibu akan membagikan peran-peran yang akan kalian mainkan dalam teknik sosiodrama ini ya. Sebelumnya nih, drama yang akan kita pentaskan pada hari ini bercerita tentang bullying yang menyebabkan perkelahian antar siswa. Pembulian ini terjadi antara adik kelas dan kakak kelas yang membuli adik kelas sehingga menyebabkan teman dari adik kelas ini tidak terima. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antara adik kelas dan teman-temannya dengan kakak kelas tersebut. Selanjutnya, peran yang akan kalian mainkan untuk pemeran utamanya nih, Ibu memilih Nada sebagai Septi, sebagai orang yang dibully. Setuju Nada? Setuju ya? Selanjutnya nih temannya Nada yaitu Septi. Iya benar. Nada menjadi Septi, temannya yaitu Umi. Umi menjadi Latifah. Setuju? Oke, selanjutnya dari kelompok kakak kelas yang membuli nih, ada Diva sebagai Rahma, lalu ada Ruges sebagai Sania, dan terakhir ada Meli sebagai Ini orang yang ngebully ya Bu? Iya, jadi nanti kakak kelasnya Ruges, Diva, dan Meli sebagai yang membuli. Cocok banget. Nada. Cocok banget yang ngebully. Ada lagi nih peran selanjutnya yaitu Guru BK akan diperankan oleh Ine sebagai Ibu Aulia. Jadi guru BK. Oke. Selanjutnya ada tim pengamat yang tidak melaksanakan pentas dramanya yaitu ada Ari, dan ada Safira serta Tirta. Itu ya. Terakhir, Satu lagi Bu. iya Oh iya, terakhir saya. Farhan sebagai naratornya. Ya, nanti kami yang baca sinopsisnya. Oke. Paham ya semuanya? Paham. Nanti ceritanya dikirim kemana? Ada nanti, ini Ibu sudah kirim skripnya di grup, kalian buka dan lihat. Ibu akan beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian meresapi, mendalami peran yang akan kalian mainkan. Oke, paham ya? Paham. Oke, sekarang silahkan dibuka handphonenya, ada skripnya di sana ya. Udah dilihat skripnya di grup? Sudah dilihat, kalian baca, kalian dalami peran yang akan dimainkan. Baik, ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu kalau jadi guru BK itu kayak ibu ya? Iya, kayak ibu. Oh iya. Kiwis jadi yang jahat. Iya, bisa jadi pembuli. Bu, aturan Safira aja Bu yang dibully. Pas Safira ngomongin aja susah. kan ceritanya dia habis dibully Bu, dikeroyok gitu sama Berarti korbannya akhirnya. Ini fisik banget ya. Sebelum itu juga udah gini. Yang jadi pembuli cocok Bu. Coba gimana? Coba. Gimana? Udah didalami belum perannya gimana tuh? Contohnya. Kita mau lihat coba. Coba. Paling kamu lihat dia. Nah nih, udah mendalami. Udah mendalami dia Bu. Berarti saya nggak baca aja ya Bu? Iya, kamu naratornya aja nanti di awal. Coba gimana? Terus nanti nadanya ngapain? Saya ngelawan nggak Bu? Nada enggak dong, Nada jadi yang dibully, Nada nanti nggak ada tidak berdaya. perbedaan ya? Iya. Oh berarti nanti yang ngelawan temennya Nada. Iya.
nanti Nada ngadu ke Umi terus Umi nggak terima. Kayaknya kembali ke Bunda yang ngomong. Emang lu berani? Baiklah, sekarang Farhan sebagai narator silahkan membacakan sinopsis dari drama yang akan teman-teman tampilkan. Oke, pada suatu hari bercerita tentang bullying yang menyebabkan perkelahian antar siswa. Pembulian terjadi antara kakak kelas yang membuli adik kelas sehingga menyebabkan teman dari adik kelas tersebut tidak terima. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antara adik kelas beserta teman-temannya dengan kakak kelas tersebut. Lalu guru BK melerai dan mengarahkan kedua siswa tersebut. Drama dimulai. Gue lapar deh. Makan yuk. Ayo. Boleh tuh, gue juga mau makan nasi deh. Tapi bentar deh. Gue ada cerita tahu. Apaan tuh? Kemarin tuh ya anak-anak kelas sebelah pada ngomongin adik kelas anak baru itu loh. Katanya dia ini pakai make up tebal ke sekolah, pakai alis. Oh ya? Pakai lipstick. Tapi tadi gue pernah ngeliat deh. Pernah ngeliat deh. Parah banget. Terus gimana? Iya. Jadi omongan gitu? Iyalah, dia anak baru, masa pakai make up sih? Namanya Mana? siapa? Ini mana baru pas kan? Kalau nggak salah tuh namanya Septi. Septi namanya. Tapi gue nggak tahu dia kelas apa. Terus lo tau dari mana namanya Septi? Biasalah. Omongan ya. Tangga sebelah. Tapi gue kayaknya pernah ngeliat juga sih, kayaknya sih ada yang make up gitu. Tapi gue kayak baru gitu, kok kayaknya anak baru gitu tadi itu. Iya. Udah omongan anak baru ya? Iya, kayaknya gue samar-samar pernah lihat deh mukanya. Kayak sering di kantin gak sih dia? Iya. Yaudah kita kantin aja deh. Boleh, Tar dulu deh. Itu yang tadi gue ceritain bukan sih? Liatin dah. Itu dia. Iya. Tapi kayaknya iya sih, gue sempat ngeliat dia sih. Dia Iya, ngeliatin iya kita. tahu. Dia tadi. Lu enggak? Enggak. Apa kita samperin aja gak sih? Kita Yaudah. tanya maksudnya apa Boleh. dia kayak ngeliatin kita begitu terus. Boleh? Ayo dah. Kita samperin aja. Lu Septi bukan sih? Iya. Sombong banget anjir. Oh iya. Sama kakak kelas. Kayaknya make up lo ketebelan deh. Kenapa gue suka loh? Lah, emang lo di sini mau mejeng? Lo nggak mau sekolah gitu? Emang lo di sini pamer gitu, pamer kecantikan lo? Sadar diri. Lu baru kelas berapa, ha? Baru kelas 11 lo, alis lo udah tebel begini. Ini anjir, anak baru. Oh, mau gaya-gayaan. caper. Make up kayak gitu, lipstick merah begitu. Emang lo kira di sini apaan? Tempat mejeng? Lo mau ke mall? Lu tuh kalau ditanya tuh jawab, bukan malah diem kayak gitu. Emang lo sopan kayak gitu, ha? Lihat sini. Orang lagi ngomong juga bukan yang didengerin. Tahu. Parah Kayak banget. sopan anjir. banget sih lo kayak gitu sama kakak kelas. Kayak merasa lo jagoan gitu di sini, hah? Kalau sampai ya besok gue lihat lo masih make up kayak gini, gue bakal laporin lo ke guru. Dengar gak lo, hah? Ya udah, awas Ih, lo ya. males banget anjir mukanya. Kita tinggalin aja gak sih kayak nggak makan aneh aja banget. Besok jangan sampai lo Awas make up lah ya. kayak gini ya. Awas Awas aja lo. Nada lagi ngapain, Nad? Umi, ini gue habis ngepring kan tadi di koperasi. Terus lu mau tau nggak? Tadi kan gue lagi diem ya di kantin. Terus abis itu ada 3 kakak kelas nih. Terus gue nggak tahu sih dia kelas berapa. Terus dia ngelabrak gue. Dan lu nggak tau nggak? Dia ngomongnya gini. Nat, gue kan ada Septiani ya. Terus tapi dia manggilnya Septiani gitu. Septiani, lu sok cakepan lu make up gitu kan. Terus habis itu gue bilang, lah kenapa orang gue cantik gitu kan, lah emang kenapa gue suka gitu kan. Terus habis itu dia kayak bilang ya maksudnya lu ingat lah lu kelas berapa gitu kan. Terus lah dia ujung-ujungnya tuh bilang, lu kalau misalkan sampai besok gue ngeliat lu pakai makeup lagi, gue samperin ya, gue ini lah. Maksudnya tuh dia kayak ngancem gitu kan. Terus gue kayak yaudah
Tapi di situ lu nggak ada yang belain sama sekali gitu? Nggak ada Mi, gue tuh sendiri tadi di kantin. Gue kan abis ngeprint kan ini. Nggak ada kelas lain? Nggak ada. Terus akhirnya kakak kelas itu elunya gimana pas lu bisa keluar dari mereka tuh? Gue ngikutin aja terus gue diam. Jalan Ya, aja udah gitu. jalan aja. Kita ini aja nggak sih kasih tahu ke guru BK biar mereka tahu rasa gitu. Iya sih. Iya kan, daripada kalau misalnya kita kalau kita diemin aja tuh malah kayak makin jadi gak sih, takutnya ke kelas lain juga kan pada jadi omongan kan gak enak kan. Betul. Gue tuh dalam hati kayak, aduh tahan. Gue tuh pengen kayak ngelawan gitu, tapi kan kayak, ayo udah. Udah yuk kasih guru BK aja kali ya. Yuk, yaudah yuk. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Gini Bu, kita mau ada yang dibicarain. Oh ya udah, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ada apa ya? Gini Bu, saya sama Nada mau ngasih tahu aja sih Bu ke Ibu. Tadi tuh jadi Nada kan lagi di kantin. Kayak biasa lah Bu kan namanya istirahat di kantin. Nah, terus dia juga lagi ngeprint juga. Terus ngelawat di kantin. Nah, terus emang sih Nada kan mungkin dandan dikit ya Bu. Terus ada kakak kelas yang tiba-tiba ngelabrak dia, kayak nggak senang gitu, kayak pokoknya kayak ngata-ngatain Nada juga kayak gitu Bu. Terus kakak kelasnya tuh katanya besok kayak mau ngedatengin si Nada lagi gitu Bu. Jadi kayak kita gimana ya Bu harusnya? Oh, jadi ada yang membicarakan ada begitu. Iya Ibu. Oh, kalau boleh tahu, memangnya itu kakak kelasnya kelas berapa ya? Kelas 12. Kelas 12. Jurusan apa? Kalau jurusan saya kurang tahu Bu, saya kan karena lagi di kantin kan Bu, terus tiba-tiba 3 kakak kelas tuh datang gitu. Oh, jadi tidak ada motifnya, lalu tiba-tiba datang. Kan kita juga baru masuk kan Bu, jadi kita belum kenal sama mereka. Oh, tapi inget tuh wajahnya Bu. Ingat sih ingat Bu. Ya. Coba tolong Latifah ya? Iya Bu. Ya, coba tolong Latifah panggil kakak kelasnya, tapi secara baik-baik ya Latifah. Iya Bu. Begitu ya. Ibu minta tolong ya. Iya Bu. Permisi Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, Latifah silakan masuk. Kakak kelasnya udah ada? Udah Bu, tapi udah lagi di depan Ibu. Oh, coba sebentar. Silakan masuk dulu ya. Iya Ibu. Ya, masuk dulu ya sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sini, berdiri di sini dulu, Nak. Di sini dulu ya, sebentar ya. Ibu mau bertanya. Jadi begini, kan tadi Latifah dengan Septi ya. Septi datang ke ibu, katanya tadi waktu di kantin Septi itu lagi ngeprint tiba-tiba. Maaf, ini siapa namanya? Sania. Sania, Saya Rahma Ibu. Rahma dan Lili tadi katanya datang, terus tiba-tiba membicarakan Septi begitu. Memangnya motifnya ada apa yang sebenarnya? Apa ya Bu ya? Saya tuh pas pengen ke kantin saya ngeliat dia tuh kayak make upnya tebal banget gitu Bu, terus kayak ngeliatin saya. Terus saya juga kayak ngebilangin gitu biar dia tuh nggak usah make up tebal-tebal karena kan dia kan baru kelas 11 kan Bu. Tapi kayak make upnya tuh udah tebal, terus dia tuh kayak nggak terima gitu loh Bu kalau misalkan saya bilangin malah jadi lebih nyolot gitu. Oh, jadi itu yang membicarakannya hanya Lili? Kita Enggak, bertiga. bertiga Bu. Cuman motifnya ya karena yang tadi dibilangin Willy Bu. Oh, memangnya tadi membicarakannya seperti apa? Baik-baik kah? Atau Saya Enggak, negur ada. sih. Tadi kata Nada mereka ngomongnya kayak gitu, kayak apa sih, kayak ngucilin Nada gitu. Kayak lu yang namanya Septi ya. oh, tiba-tiba Tapi awalnya dia Bu yang ngeliatin kita bertiga Iya, nggak Bu. sih? Yang nampangin Dia kita tuh bertiga. kayak ngeliatin kita bertiga kayak Bu. nggak suka gitu Bu. nggak suka. Kan saya lihat ya Bu, maaf Bu, ini saya potong. Saya kan maksudnya lihat gitu kan, saya pakai mata gitu. Ya. Dia ada di depan, mereka bertiga ya udah saya lihat kan Bu. Maksud saya nggak ada motif apa-apa gitu Bu. Oh, begitu. Cuman mungkin persepsinya Lili, Rahma, dan Sanya itu berbeda mungkin ya. Jadi mengira bahwa oh apa sih lihatnya kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak ada motif seperti itu. Benar, Septi? Benar Ibu. Oh, sebenarnya begini ya untuk semuanya bahwa memang make up itu tidak diperbolehkan dipergunakan di sekolah. Terlebih mungkin Septi ini melihat
ibu lihat nih Rahma nih make upnya tuh agak gimana, apalagi dilihat dari alisnya mungkinnya. Jadi Septi itu ngelihatnya, oh jadi saya ada temennya nih, kakak kelas saya aja make up begitu. Mungkin motifnya Rahma tuh kayak dia berpikiran seperti itu begitu. Jadi ibu sarankan untuk keduanya nih ya, maksudnya untuk Septi maupun Rahma tuh tidak diperkenankan untuk menggunakan make up di sekolah begitu. Dan coba untuk kakak kelasnya mungkin untuk kepada adik kelasnya itu dibicarakan secara baik-baik begitu, jangan sampai dengan nada yang tinggi begitu. Jadi Septi pun merasa kok kakak kelasnya kayak yang marah ya begitu kan. Nah jadi ibu harap komunikasi antara kakak kelas dan adik kelas ini tidak menjadi bumerang untuk keduanya begitu ya. Ibu harap juga setelah ini kalian bisa maaf-maafan begitu dan diubah make upnya ya. Paham? Paham Ibu. Paham. Nah kalau begitu coba sekarang maaf-maafan dulu ya, jangan ada dendam ya. Coba, soalnya tadi ibu lihat Rahma waktu masuk ke dalam ruang BK ini matanya agak gimana gitu ya. Coba maaf-maafan ya, berdiri dulu ya. Maaf ya, ini untuk kebaikan kedua belah pihak ya ibu. Senyum, senyum Lili, senyum ya, senyum ya. Ya, kalau begitu sudah tuntas ya. Jadi ibu harap jangan mempergunakan make up di sekolah ya. Lalu untuk komunikasinya harus lebih baik antara kakak kelas dan adik kelas begitu. Iya, Bu. Ya, untuk kelas 12 sekarang pelajaran siapa? Bahasa Indonesia sih Bu, Bu Nindi. Oh, Bu Nindi. Lalu untuk Latifah ini? Bu Nina, Bu IPA. Oh IPA ya sudah. Sekarang kalian balik ke kelas masing-masing, belajar yang giat. Untuk Rahma dan Septi hapus make upnya ya. Iya Bu. Ya, ikuti aturan yang ada di sekolah, jangan begitu Sanya ya. Nanti adik kelasnya mencontoh ya. Ya ingat ya pesan ibu ya. Iya Ibu. Ya sudah, sekarang balik ke kelasnya masing-masing. Baik Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Jangan lupa dihapus make upnya ya. Iya Bu. Oke, kita beri applause dulu buat teman-teman kita yang sudah melakukan dramanya tadi sangat keren, sangat menghayati, sangat mendalami. Sekarang dramanya sudah selesai, waktunya kalian kembali ke diri masing-masing, ambil lagi karakternya, balik lagi kamu Diva, kamu Meli, kamu Ina, kamu dia enggak, kamu Nubes, begitu ya. Ini nada. Ada juga, Bumi juga ya. Oke, setelah kita mengamati dari drama yang sudah ditampilkan oleh teman-teman, buat tim pengamat nih, apa hal yang kalian dapat atau menurut kalian apa yang kalian ketahui tentang bullying? Siapa yang mau duluan? Oke, coba dari Ari, apa yang Ari tangkap mengenai bullying berkaitan dengan drama yang tadi sudah kita tampilkan? Ya tadi kan teman-teman yang berperan tuh kayak Ruges, Diva, Meli, Nada, dan Umi kan tadi bermain peran mengenai bullying ya Bu. Terus menurut saya tuh yang ditampilkan di dalam drama itu karena adanya yang gak suka itu tadi kakak kelasnya ya. Iya. Gara-gara adik kelasnya tuh yang pakai make up yang tebal atau gimana gitu. Ya itu. Terus sama kakak kelasnya itu dibully. Nah itu kan berarti dibully secara verbal ya Bu. Dikata-katain, diolok-olok secara verbal. Jadi menurut saya tuh ya bullying itu kekerasan verbal dan fisik kepada suatu individu atau suatu kelompok seperti itu Bu. Oke, bagus sekali pendapat dari Ari. Selanjutnya tim pengamat Saya. Oke, Tirta boleh? Ya, kalau saya tadi ngeliat dramanya udah bagus banget, terus acting teman-teman juga keren ya. Apalagi acting ini juga Bu, dia jadi guru BK kayak ibu. Aulia, wah. Udah mirip banget. Iya, terus acting yang berantemnya juga tadi keren ya. Ada mulutnya juga keren. Kalau untuk bullyingnya sendiri, saya kurang lebih sama sih definisinya kayak Ari. Cuman yang saya dapat dari ngelihat sebagai pengamat di drama ini, jadi bisa lebih merasa ternyata nggak enak banget kalau berantem gitu kayak
yang dibully juga pasti sedih banget gitu sih Bu. Oke. Selanjutnya Safira bisa berbicara? Bisa Bu. Kasihan saya lihatnya. Oke, kalau menurut saya bullying yang tadi ditampilkan drama oleh teman-teman itu udah menggambarkan gitu apa yang ada di lingkungan gitu Bu, di sekitar sekolah kan biasanya seperti itu. Mungkin niat kakak kelasnya sebenarnya baik mengingatkan, namun caranya salah, jadi jatuhnya ke bullying gitu. Padahal bisa diingatkan secara baik-baik, tidak keroyokan gitu sama teman-temannya, atau ditegur secara pribadi nggak depan umum. Lalu di sini korbannya juga tidak ada perlawanan, tapi untungnya temennya bisa membantu untuk melaporkan kepada guru BK yang bisa menangani masalah tersebut. Jadi sudah bagus gitu alurnya, pas gitu. Jadi ada yang dibully, ditolong, dan yang menolongnya itu guru BK-nya. Jadi masalahnya terselesaikan gitu Bu. Safira, Adi, dan Tirta. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai bullying oleh Ari, Tirta, dan Safira. Selanjutnya, setelah lihat drama tadi, apa yang kalian ketahui mengenai faktor penyebab dari bullying itu terjadi? Ada yang mau coba? Oh, banyak. Kita mulai dari sini. Dari saya Bu. Iya. Kalau tadi kan saya memerankan sebagai guru BK ya Bu ya. Dilihat dari tadi yang menyampaikan permasalahannya itu kan temennya Nada, Umi ya, Umi yang Latifah gitu ya, sebagai Latifah tadi kan menyampaikan. Jadi menurut saya ini faktornya itu kayak lebih ke kakak kelasnya tuh iri ya Bu ya, ada rasa iri, dengki di dalam dirinya, sehingga dia itu kayak gak terima ada yang lebih baik dari dirinya gitu Bu. Jadi gak bisa nerima bahwa dirinya tuh gak bisa terima kalau orang lain tuh lebih cantik gitu, lebih baik gitu. Jadi itu mungkin itu Bu faktor, ya salah satu faktornya dari saya. Selanjutnya, tadi Diva, boleh Diva? Kalau menurut saya faktornya itu karena mungkin dulunya tadi aku jadi pembuli, terus tadi siapa lagi Meli sama Ruges. Nah mungkin kalau dari saya tuh menurut saya kayak dulunya mungkin pernah dibully, jadi pengalaman jadi kayak melampiaskan dulu. Iya betul. Itu salah satu faktor dari pembulian. Selanjutnya siapa? Meli, boleh. Saya setuju Bu dengan pendapat dari Ina sama Diva. Nah, ditambah lagi, biasanya kan kalau kakak kelas itu kan pengennya kan kayak dihargai, dihormati gitu ya Bu ya. Kalau misalkan dengan adik kelas gitu, jadi maunya tuh kita tuh ditakutin gitu. Makanya dia tuh negor si Nada itu terlalu keras gitu Bu. Jadi kayak biar dia tuh kayak ditakutin gitu loh Bu. Kayak gitu. Senioritas. Terima kasih Meli. Selanjutnya Tirta ya? Ya, saya udah mirip sama Meli sama ini sih Bu, karena faktor iri gitu. Sama kakak kelasnya mau nunjukin kekuasaan gitu, kayak dirinya berkuasa akan adik kelas gitu sih Bu. Mirip sama Meli. Betul. Ini lagi? Iya, silakan. Nah, ini ada lagi enggak? Saya setuju sama yang disampaikan oleh Ina, Diva, Meli, dan Tirta mengenai faktor-faktor ini. Terus saya juga mau nambahin Bu, jadi bisa jadi tuh faktor-faktor yang menyebabkan anak itu menjadi pembuli yang tadi diperankan oleh Uges, Diva, sama Meli itu bisa jadi karena faktor dari keluarganya tuh kurang harmonis misalnya, terus anak broken home, makanya dia mencari kayak kesenangan dengan gimana caranya saya tuh bisa merasa senang dengan membuli nih, terus kayak merasa kayaknya abis ngebully kok kayaknya enak banget ya gitu ya. Terus bisa jadi karena emang faktor dari dirinya itu faktor dari keluarganya, terus bisa jadi tuh faktor dari dirinya tadi dijelasin sama Ina ya, iri dan dengki gitu sama adik kelasnya gitu, seperti itu Bu. Betul. Luar biasa. Berarti faktor yang tadi disebutkan oleh Ina, berarti faktor dari bullying itu iri,
karena pengalaman yang dulu, lalu tadi senioritas, lalu tadi Tirta apa? Iri sampai sama Sama aja. Lalu menurut Ari karena faktor keluarga. Berarti faktor eksternal ya. Iya, betul sekali, luar biasa. Nah, Ibu, selanjutnya nih, Ibu punya pertanyaan. Kalau misalnya kita melihat orang di sekitar kita ada yang dibully, kita tuh harus gimana sih? Ada yang tahu? Boleh dari Ruges dulu. Kalau misalnya dari saya, kita melihat ya Bu, kita melihat di sekitarnya. Mungkin kalau kita tanya terlebih dahulu misalnya apa yang jadi permasalahannya, apa penyebabnya. Terus kalau misalkan penyebabnya kayak cuman tadi tuh cuman karena gara-gara make up yang berlebihan kan, kita bisa lebih ke ya udah selesain baik-baik, diobrolin baik-baik dulu, jangan dulu langsung ditegasin kan. Yang dibulinya jadi langsung tertekan kan Bu, langsung jadi kepikiran kemana-mana, dan ujungnya juga jadi gak baik karena mereka masuk ke ruang BK. Betul sekali. Selanjutnya ada? Saya juga kurang lebih sama ya sama Resti, karena kan apa tadi Bu? Maaf, saya lupa. Iya, maksudnya pertanyaannya gimana? Kalau kita yang melihat pembulian, kita harus bagaimana? Karena jangan dibully. Iya. Lupa jadinya. Ya terutama kita juga ngajak ngobrol gitu kan, baik-baik tanya nih kenapa, terus habis itu juga mungkin di lingkungan keluarga yang tadi Ari bilang tuh lagi ada masalah atau tidak gitu sih Bu. Oke, terima kasih Nada. Selanjutnya nih, Umi. Berarti tadi perannya juga sama ya, Mi ya? Jadi orang yang melihat pembulian, yang melaporkan tuh. Gimana? Iya, jadi setelah ikut berperan dalam drama ini tuh saya juga jadi ada gambaran gitu Bu, kalau misalnya ngelihat teman yang lagi dibully atau keluarga atau kerabat gitu, ya kita harus bisa berani gitu, kayak yang disampaikan sama Ruges, berani ngomong, nanya apa salahnya gimana. Terus kalau misalnya emang nggak bisa diselesain baik-baik sama orang yang membuli itu, ya kita harus minta bantuan gitu Bu, mungkin entah kalau di lingkungan rumah sama orang tua, kalau di lingkungan sekolah kita bilangnya ke guru BK gitu. Terima kasih Ruges, Nada, dan Umi. Selanjutnya, kalau kita melihat pembulian, kalau kita jadi korban bully, kita harus bagaimana? Seperti yang diperanin oleh Nada, jadi korban bully, sebaiknya tuh kita harus bagaimana? Saya Bu, Boleh? mungkin kalau saya nggak diem sih Bu. Saya Ngelawan. bukan ngelawan juga. Gimana? Saya sebisa mungkin langsung ke guru BK sih Bu. Langsung lapor. Ya kalau tadi kan dia minta bantuan ke temannya, kalau saya bisa langsung ke guru BK sih Bu. Iya, betul. Betul sekali, Kakak. Ada lagi? Saya Bu. Boleh, Ruges? Kalau misalnya saya yang dibully, paling saya tanya dulu ya salah saya apa, terus apa yang mengganggu di diri saya, apa yang bisa mengganggu mana yang masih pembuli. Iya, jadi mereka keganggunya tuh karena apa gitu maksudnya. Iya, maksudnya dijelasin lah baik-baik, jangan langsung kamu gitu-gitu, kan jadi bingung ya Bu, jadi takut. Betul. Intinya itu, terima kasih Ruges. Intinya itu kita harus membuat komunikasi yang baik, bicara dulu baik-baik oleh si kakak kelasnya atau nanti orang yang membuli kita tanya salah kita apa, kenapa dia nggak suka sama kita gitu. Iya, apa yang membuat saya gak nyaman. Iya. Boleh? Mungkin ketika kalau misalkan ada orang yang memberi masukan, mungkin kakak kelas ini kan memberi masukannya kan terlalu keras ya Bu ya. Dengan Tapi cara yang salah. ya sebenarnya mah apa yang mau disampaikan itu benar Bu, karena Baik, ya. kita itu kayak terlalu banyak make upnya gitu, make upnya terlalu tebel gitu. Nah mungkin kalau misalnya kita sebagai yang dibully itu bisa kayak ngerubah Bu, introspeksi diri. Setelah kita tuh ngomong ke yang ngebully, seharusnya kamu tuh ngebulinya ngomongnya tuh baik-baik. Ngomongnya baik-baik tuh kita juga bakalan ngerti kok gitu, bakalan berubah kok gitu. Ya, jadi kan kadang misalkan ya kayak di drama-drama Korea gitu ya Bu,
kan itu apa namanya kalau yang ngebully itu kan kadang tanpa ada alasan yang jelas ya, misalnya kayak emang karena emang suka aja ngebully gitu Bu. Nah terus kalau misalkan yang kayak yang anak yang kayak gitu Bu, di apa namanya di konselingnya tuh kayak gimana sih Bu? Saya boleh ini nggak Bu? Boleh. Coba nih pertanyaan dari Ari, ada yang bisa jawab? Tadi apa inti Inti pertanyaannya kalau misalkan ada orang yang ngebully nih, tapi dia ngebully itu tanpa alasan yang jelas gitu, karena emang pribadi, iya kesenangan pribadi, terus nanti tuh dia tuh di gimana? Apa sih baiknya tuh di konselingnya tuh sama guru BK tuh gimana? Iya Bu, sama saya juga. Saya bisa jawab mungkin Bu. Saya juga Yang susah tuh kalau diancem Bu, dan dia nggak salah apa-apa tapi tuh diancem, jadi kayak susah mau ngadu juga. Iya betul. Jadi pertanyaan kan ya? Ya jadi pertanyaannya nyambung lah ya, mirip Iya, lah. mirip. Coba nih. Tadi tuh Farhan. Tadi Ya, Farhan kan dulu. mau ngejawab. Siapa Bu? Saya izin ke kamar mandi ya Bu. Boleh, silahkan. Oke, coba tadi siapa? Farhan. Cara konsultasinya gitu Bu, Iya. cara layanan BK-nya. Iya. Soalnya saya pernah teman sekelas saya berantem gitu Bu, karena bully juga. Jadi guru BK-nya itu mempertemukan antara yang dibully sama yang ngebully. Jadi kayaknya diberikan layanan mediasi gitu sih Bu. Jadi kedua-duanya disuruh ke ruang BK gitu. Betul. Wah, luar biasa. Tidak ada pengetahuan mengenai. Tapi kalau misalkan kan itu kan di mediasi, tapi kalau misalkan pembulinya itu ditanya cuma kayak iya karena saya senang aja ngebully kamu, terus itu gimana? Bu, saya Bu. Boleh. Ini ntar dulu ya Nuh ya. Iya, silahkan. Nah kan kalau misalkan konteksnya kayak yang ditanyakan sama Ari ya Bu ya, berarti kan itu inti penyebab dari pembulian itu kan emang ada dari dirinya sendiri ya Bu ya. Mungkin yang harus dikonseling itu anak itu Bu, karena Yang anak bully ya? itu yang memiliki masalah dalam dirinya Bu. Jadi biar dia tuh berubah loh, jangan suka ngebully, karena ngebully itu kan nggak baik. Jadi kayak gitu loh, harusnya orang itu Bu. Ya Bu, soalnya kalau misalnya mediasi, kalau yang kayak kasusnya Ari itu, ini nggak bisa mediasi ya. Iya Bu. Nanti Oh, berarti- pas udah selesai, tetap dibully lagi Berarti kayaknya. harus yang ngebulinya itu ya. Iya. Fokusnya Iya. di dia aja. Masalahnya ada di dia. Berarti di konseling individual tuh yang Iya. Kecuali kalau perkelahian. Ya mungkin Iya, gimana Ibu Ina? Oh ya, saya ingin menanggapi, kan tadi juga saya berperan sebagai guru BK mungkin ya. Terus saya juga sebenarnya Bu, cita-cita ingin jadi guru BK juga. Iya. Iya, jadi saya setuju dengan pendapat Meli ya, bahwa yang harus dikasih konselingnya itu individu yang membuli begitu kan, karena di dalam dirinya ini kan mengalami masalah ya Bu ya. Terus jadi gimana ya, kenapa dia tiba-tiba ngebully orang tanpa sebab gitu. Kita juga harus nanya hal itu kepada pelaku atau orang yang membuli. Lalu saya pernah baca ya Bu ya, artikel tentang pengetahuan tentang bimbingan dan konseling juga. Udah didalami ya Bu. Jadi di BK itu setahu saya itu ya Bu ya, larat aja ya Bu ya kalau salah. Jadi ya Koreksi mungkin koreksi. koreksi ya Bu. Jadi kita itu bisa berkolaborasi dengan misalkan sama psikiater. Kalau misalkan yang terjadi sama individunya itu nggak bisa diselesaikan oleh guru BK gitu. Minta bantuan berarti ya? Iya. Jadi ada kerjasama sama lembaga. Iya, lembaga lain Pihak lain. gitu. Oh berarti bisa ya Bu kalau kolek sama pihak lain kalau di BK? Bisa, itu ada namanya alih tangan kasus. Oh, iya Bu itu Bu. Iya. Saya baca lagi deh Bu. Wah, ini udah pinter-pinter semua nih. Sering baca, sering lihat-lihat jurnal-jurnal, artikel-artikel, keren. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari anak-anak semua, sudah sangat bagus sekali, luar biasa. Terima kasih lagi. Selanjutnya apa, masih ada yang mau bertanya? Saya Bu, Boleh. saya mau tanya karena saya nggak pernah dibully ya. Iya. Mau dibully lah. Jadi saya mau, iya saya mau nanya makanya. Jadi karena saya nggak pernah dibully, jadi saya nggak tahu nih Bu, kira-kira dampak dari bully kepada diri kita tuh seperti apa sih Bu? Oke, bagus sekali nih pertanyaan Farhan. Ada yang bisa menjawab?
Tapi kalau kurang nanti tolong ditambahin ya Bu. Iya. Jadi menurut saya tuh dampak dari pembulian itu kalau misalkan secara psikisnya Bu, korbannya itu bisa menjadi yang apa namanya kurang percaya diri. Terus misalkan kalau bulinya itu parah tuh bisa menimbulkan trauma yang sangat mendalam kepada korbannya, sehingga misalnya korbannya tuh kalau misalkan trauma banget tuh kayak bisa berpikir untuk self harm atau bunuh diri. Wah, Ya, seru. terus apa namanya kalau udah kayak gitu tuh jadi kayak nggak semangat hidup lagi Bu kalau misalkan ya udah trauma seperti itu. Silakan kalau dari kalian ada Oke, tepuk tangan dulu Bu Ari. Terus kali boleh dari Saya mau nambahin bukan kalau tadi kan Ari kan bilang katanya dari ini ya Bu, psikis Bu ya. Kalau saya sih lihat dari sosialnya Bu ya. Pasti kalau anak yang sering dibully tuh bakalan menutup diri gitu loh Bu. Bakalan menutup diri dan selalu menyalahkan diri dia gitu, kayak kok nggak bisa ya gabung sama mereka gitu, kok mereka kok malah lebih suka ngebully saya, kayak merasa kayak kita tuh kurang aja gitu loh Bu, kayak kurang, jadi kayak menutup diri gitu Bu. jadi insecure juga. Nah iya jadi insecure juga. Oke, bagus sekali. Selamat dari Meli. Berarti ini dampaknya sangat banyak sekali dan tentunya sangat berbahaya bagi korban yang mengalami pembulian. Jadi ibu ingatkan lagi nih buat anak-anak semua yang ada di sini untuk tidak meniru tindakan yang tadi sudah kita perankan mengenai bullying. Boleh kita ambil yang baiknya, tapi kita buang yang buruknya. Oke. Selanjutnya ibu akan coba untuk masuk ke kegiatan selanjutnya nih, kita masuk ke penyimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, dari tadi awal sampai tadi kita memerankan peran, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Bantu ibu untuk penyimpulan atau kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Ada yang mau mencoba? Saya ada Bu. Boleh. Kalau dari saya atau pendapat saya, kesimpulan dari kegiatan hari ini itu sebagai teman, kalau dari yang saya itu kan kayak yang tadi yang saya kasih tahu ya Bu, kayak harus berani speak up atau memberi tahu kepada orang tua atau ke guru BK. Terus kayak bullying itu juga nggak bagus untuk si korbannya, kayak nanti ke psikisnya, terus jadi sukar atau nggak mau untuk buka ke kayak buka hati ke teman yang lain. Jadi tuh awalnya kayak udah takut aja gitu kan, karena takut dibully juga atau nggak percaya sama orang lain. Terus jadi banyak sih itu, mungkin dari saya kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh iya, ada dulu. Ada selanjutnya Meli. Kalau saya penyimpulannya karena saya Memerankan ya. saya mungkin kalau misalkan di dunia nyata itu jadi kayak lebih berhati-hati gitu untuk melakukan sesuatu atau berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Meli. Sama Bu kayak Nada Bu, kita kan ngikutin kegiatan kali ini kan, jadi kita tuh tahu kayak dampaknya, penyebab dari bullyingnya juga, terus apa sih yang kita rasa gitu kalau misalnya kita apa yang harus kita lakukan ketika kita dibully ataupun kita jadi yang pembulinya gitu. Jadi kita tuh dapat informasi juga kan Bu. Nah itu jadinya kita tuh tahu gitu, kita tuh nggak boleh kayak gitu, harus kayak gimana berperilaku baiknya tuh kayak gimana, kalau misalnya kita jadi pembuli itu kayak gimana, atau kalau kita jadi yang ngebully itu kayak gimana Bu. Jadi nambah wawasan baru gitu Bu kita. Betul. Kali ini berarti artinya kalian semua sudah menyimak, sudah menyerap dari kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sekarang Ibu juga coba untuk menyimpulkan terkait pertemuan hari ini. Ibu lihat kalian sudah sangat paham mengenai bullying. Jadi bullying ini kan merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang sudah seharusnya tidak kalian tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah disampaikan oleh anak-anak semua, jika kita melihat pembulian di sekitar kita sudah seharusnya untuk membantu dengan bisa melaporkan tindakan tersebut kepada pihak-pihak yang bisa membantu orang yang mengalami pembulian tersebut. Seperti itu ya. Sekarang sudah paham semua yang mengenai bullying? Paham. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya
setelah kita melakukan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, gimana perasaan dari anak-anak semua? Seru Bu. Seru, boleh? Iya, jadi nambah pengetahuan. Jadi kita udah tahu nih nanti kalau misalnya ya jangan sampai ngalamin, jadi kita udah tahu harus bertindak seperti apa gitu ya. Tuh, ada lagi? Mungkin perasaan saya merasa lebih senang ya dia karena tadi mendapatkan peran yang sesuai dengan cita-cita saya. Oke, boleh? Menurut saya sih kayak perasaan saya sih senang karena bisa menambah ilmu baru dan wawasan baru mengenai kita jadi tahu nih faktor-faktor apa tuh yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pembuli, terus dampaknya, terus ternyata tuh gimana sih dampak ke korbannya tuh kayak gimana, terus kita juga apa namanya bisa apa dengan teman-teman yang lain. Wow, oke. Coba kita juga mau tahu nih dari Nada, pemeran utama kita, gimana perasaannya setelah melakukan aktivitas drama tadi? Senang dan sedih sih. Dua-duanya merasakan rasanya jadi korban bully. Oke, wah luar biasa. Ada lagi mana? Saya merasa sangat bermanfaat sekali kegiatan ini. Terus juga jadi bikin berefleksi juga, sama sama jadi biar lebih hati-hati juga agar kita nggak terjerumus ke yang jadi pelaku bully. Oke. Oke, tadi di awal kita sudah membentuk kelompok, kita sudah saling berkenalan satu sama lain, lalu kita juga sudah main games tadi, lalu kita memerankan sebuah drama di awal tadi, lalu selanjutnya kita berdiskusi. Nah, setelah itu bagaimana jika kedepannya kita melakukan kegiatan seperti ini lagi? Apakah yang lain setuju? Setuju. Setuju ya. Kira-kira kapan? Tapi drama gini juga Bu. Mungkin belum tahu ya, ada Iya. metode lain Bu. Ada metode lain, nanti selanjutnya akan Ibu beritahu di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, ya. Minggu depan ya, Bu? Surprise. Minggu depan boleh. Pagi aja Bu Harinya kayak gini. pagi Senin aja Bu, Senin Bu. Senin boleh. Berarti minggu depan hari Senin di jam Yang sama. yang sama. Oke. Istirahat kedua aja Bu, istirahat kedua. Berarti kita laksanakannya di ruang BK ya, nggak di rumah Ibu ya. Boleh ya. Oke. Jadi minggu depan Di hari yang sama. Hari Senin. Hari Senin di jam kedua. Ya. Oke. Kalau begitu Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua telah hadir pada hari ini, datang ke rumah Ibu, lalu kita melakukan kegiatan ini kalian secara sukarela. Ibu berterima kasih sekali. Sama-sama, Ibu. Iya, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan. Ya teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Untuk menutup kegiatan kita, gimana kalau kita nyanyi? Nyanyi apa Bu? Gelang. Nyanyi apa ya? Gelang sepatu gelang? Boleh. Boleh. Oke, boleh ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang siram-ramai. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati pulangnya ya. Oke.